Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vito Farhandu dari Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Komunikasi Informasi. Ingin menampilkan tentang materi dari mata kuliah Embedded System. Bahasan pertama pada presentasi kali ini ialah Embedded Linux, di mana Embedded Linux adalah jenis sistem operasi atau kernel Linux yang dirancang untuk diinstal dan digunakan dalam perangkat dan peralatan yang tertanam. Embedded Linux adalah versi ringkas dari Linux yang menawarkan fitur dan layanan yang sejalan dengan persyaratan pengoperasian dan aplikasi ke sistem tertanam. Perbedaan dengan OS Linux standar, Embedded Linux secara khusus dikustomisasi untuk sistem embedded. Oleh karena itu, ia memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, membutuhkan daya pemrosesan lebih sedikit, dan memiliki fitur minimal. Berdasarkan persyaratan dari sistem embedded yang mendasarinya, kernel Linux dimodifikasi dan dioptimalkan sebagai versi Linux embedded. Mesin virtual semacam itu hanya dapat dijalankan aplikasi yang dibuat khusus untuk perangkat. Lalu di sini ada beberapa contoh dari perangkat embedded Linux. Penerapannya ada di Android OS, Smart TV, PC tablet, router nirkabel, perangkat navigasi, dan berbagai alat elektronik industri dan konsumen lainnya. Embedded Linux juga menggunakan sistem platform cross-compilation. Embedded system umumnya mempunyai resource yang terbatas sehingga pengguna tidak dapat menginstal tool, chain, dan source code di atasnya. Sebagai gantinya, pengguna dapat menggunakan PC sebagai komputer host dan menggunakan cross compiler untuk membuat program yang jalan di atas embedded system. Lalu ke pembahasan selanjutnya yaitu sistem on chip atau SoC. Sistem on chip merupakan integrated circuit atau lebih kita kenal sebagai IC yang di dalamnya terintegrasikan kepada seluruh komponen elektronik lainnya pada sebuah smartphone atau perangkat. Di dalam SoC ini terdapat fungsi-fungsi seperti radio, sinyal, dan lainnya. Komponen dalam SoC sendiri terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, kamera controller, Rapid Processing Unit atau GPU, Digital Signal Processor atau DSP, Image Signal Processor atau ISP, Location Display Connectivity, dan masih banyak yang lainnya yang terkandung dalam SoC ini. Lalu komponen SoC itu terdiri dari CPU yang tugasnya sebagai pusat segala informasi operasi yang diberikan sebagian besar menggunakan teknologi arsitektur ARM atau Advanced RISC Machine. Lalu komponen selanjutnya ada Graphic Processing Unit atau GPU, memiliki fungsi sebagai pengelola grafis seperti grafis pentagon 3D dengan sebagian besar arsitekturnya yang menggunakan pada sebuah GPU ialah Power, VR, Adreno, dan MAN. Lalu komponen selanjutnya ada chipset NOT Bridge memiliki fungsi sebagai perantara komunikasi antara CPU dengan komponen SoC lainnya. Lalu komponen selanjutnya ada chipset Short Bridge memiliki fungsi untuk menangani fungsi input dan output. Lalu komponen selanjutnya ada memori. Memori memiliki fungsi untuk bertugas, menyimpan berbagai tugas-tugas serta instruksi untuk menjalankan sebuah perangkat. Lalu ada radio seluler berfungsi untuk menangkap sinyal dari operator jaringan dengan modem onboard. Lalu
Lalu komponen selanjutnya ada koneksi radio lainnya. Radio lainnya terdiri seperti konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan yang lainnya. Lalu di sini terdapat macam-macam sistem on chip pada smartphone. Sebagai contohnya ada Samsung Exynos, MediaTek, Qualcomm Snapdragon, Intel Atom, Silicon, dan Apple. Itu contoh macam-macamnya. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada interface LCD. Di mana interface LCD adalah suatu atau LCD antarmuka. LCD adalah suatu display dari bahan cairan kristal yang pengoperasiannya menggunakan sistem dot matrix. LCD banyak digunakan sebagai display dari alat-alat elektronika seperti kalkulator, multimeter digital, jam digital, dan sebagainya. Secara garis besar, terdapat dua jenis LCD, yaitu LCD teks dan LCD grafik. LCD teks digunakan untuk menampilkan teks atau simbol-simbol tertentu, sedangkan LCD grafik memungkinkan untuk menampilkan gambar. Setelah kita mengenali pengertian dari LCD, selanjutnya kita ke tahap struktur dasar LCD. LCD atau Liquid Crystal Display pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian backlight atau lampu latar belakang dan bagian liquid kristal atau kristal cair. LCD tidak memancarkan pencahayaan apapun. LCD hanya merefleksikan dan mentransmisikan cahaya yang melewatinya. Oleh karena itu, LCD memerlukan backlight atau cahaya latar belakang untuk sumber cahayanya. Cahaya backlight tersebut pada umumnya adalah berwarna putih. Sedangkan kristal cair atau liquid kristal itu sendiri adalah cairan organik yang berada di antara dua lembar kaca yang memiliki permukaan transparan yang konduktif. Lalu pada interface LCD ada juga bagian-bagian LCD. Di antaranya adalah sebagai berikut: lapisan terpolarisasi 1 atau polarizing film 1, elektroda positif atau positif elektrod, lapisan kristal cair atau liquid crystal layer, elektroda negatif elektrod, lapisan terpolarisasi 2 atau polarizing film 2, dan yang terakhir ada backlight atau cermin. Nah, ini sebagai contoh gambaran dari strukturnya, di mana ini adalah lapisan terpolarisasi 1, lalu lapisan selanjutnya adalah elektroda positif, lapisan selanjutnya adalah lapisan kristal cair, lapisan selanjutnya adalah elektroda negatif, lapisan selanjutnya adalah lapisan terpolarisasi 2, dan backlight atau ya, seperti ini ya, terdapat 6 lapisan yang menjadi struktur dasar LCD atau liquid crystal display. Lalu kita ke pembahasan integrated circuit atau IC yang telah disinggung pada bagian awal tadi. Oh, maaf sebelumnya karena pembahasan LCD belum selesai, jadi kita kembali ke pembahasan LCD lagi, yaitu pada poin prinsip kerja LCD. Pada prinsipnya, backlight LCD yang berwarna putih akan memberikan pencahayaan pada kristal cair atau liquid kristal. Kristal cair tersebut akan menyaring backlight yang diterimanya dan merefleksikan sesuai dengan sudut yang diinginkan sehingga menghasilkan warna yang dibutuhkan. Sudut kristal cair akan berubah apabila diberikan tegangan dengan nilai tertentu karena dengan perubahan sudut dan penyaringan cahaya backlight pada kristal cair tersebut. Cahaya backlight yang sebelumnya adalah berwarna putih
dapat berubah menjadi berbagai warna. Jika ingin menghasilkan warna putih, maka kristal cair akan dibuka selebar-lebarnya, sehingga cahaya backlight yang berwarna putih dapat ditampilkan sepenuhnya pada LCD. Sebaliknya, apabila ingin menampilkan warna hitam, maka kristal harus ditutup serapat-rapatnya. Jadi seperti kebalikannya itu. Sehingga tidak adalah cahaya backlight yang dapat menembus, dan apabila menginginkan warna lainnya, maka diperlukan pengaturan sudut refleksi kristal cair yang bersangkutan. Setelah pembahasan LCD telah selesai, langsung kita ke pembahasan IC. Di mana pengertian dari IC adalah sirkuit terpadu atau chip adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. IC paling kompleks terletak dalam komputer dan dipanggil sebagai mikroprosesor. Setelah mengetahui pengertian dari IC, kita dapat mengetahui fungsi IC. Fungsi IC dapat dijabarkan sebagai penguat sinyal dan daya, sebagai regulator atau pengatur, sebagai mikroprosesor seperti yang tadi telah dijelaskan pada pengertiannya. Lalu setelah mengetahui fungsi dari IC, kita juga dapat mengetahui jenis dari IC. IC dibagi menjadi 3, yaitu IC analog, IC digital, dan IC mix atau campuran. IC juga dapat dikelompokkan berdasarkan dengan komponen-komponennya, di mana pada poin yang ini terdapat SSI dan MSI. Klasifikasi IC berdasarkan jumlah komponen dimulai dari SSI, yaitu Small Scale Integration. Ini merupakan IC yang terdiri dari puluhan transistor di satu komponen. SSI masih kurang memadai, maka IC tipe MSI, yaitu Medium Scale, dibuat. Ini merupakan IC yang terdiri dari ratusan transistor. Pengembang IC tersebut dimulai pada tahun 1960-an. Lalu selanjutnya ada LSI, yang dimana adalah IC berikutnya adalah tipe Large Scale Integration, transistor yang terdiri dari ribuan yang saling berpadu di satu komponen kecil. Kapabilitasnya lebih besar sehingga mampu mengerjakan task dan komen yang lebih efektif daripada SSI dan MSI. Lalu di poin selanjutnya terdapat VLSI, di mana tipe lain IC adalah Very Large Scale, yaitu yang memiliki transistor hingga puluhan dan ratusan ribu. Ini merupakan IC yang hadir di era komputer awal. Alat elektronik membutuhkan kapasitas processing lebih tinggi sehingga komponen IC harus di-upgrade. Hasilnya transistor bertambah dan lebih banyak berkali lipat dari sebelumnya. Ini adalah tingkatan selanjutnya daripada LSI. Lalu yang selanjutnya ada ULSI. Tipe selanjutnya ada Ultra, yaitu jutaan transistor. IC seperti ini juga berkembang dengan puluhan juta bahkan miliaran transistor di satu chipnya. Ini adalah tahapan yang lebih tinggi lagi daripada tahapan poin-poin yang sebelumnya. Lalu setelah tadi IC berdasarkan jumlah komponennya dari SSI, MSI, LSI, VLSI,
dan ULSI itu karena dikelompokkan berdasarkan komponen yang dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Dari yang puluhan transistor di satu komponen sampai ke satu komponennya dapat mencakup puluhan juta hingga miliaran transistor di satu chipnya. Lalu kita ke IC berdasarkan teknik pembuatannya. Di poin yang pertama ada monolitik, yaitu klasifikasi IC berdasar teknik pembuatan dimulai dari monolitik, semua komponen yaitu pasif dan aktif di satu integrasi. IC seperti ini juga lebih praktis, tetapi fungsinya terbatas pada tujuan pembuatan IC. Itu adalah monolitik. Lalu pada poin yang kedua ada thick film dan tip film IC, di mana tipe selanjutnya adalah IC yang tersedia hanya komponen pasif. Tipe ini membutuhkan IC lain yang berisi komponen aktif dengan cara terpisah dan fungsinya lebih fleksibel. Lalu di sini IC berdasarkan teknik pembuatan ada IC hybrid. Tipe ketiga dari IC berdasarkan teknik pembuatan adalah penggabungan monolitik dan thick film di satu board. Ini merupakan IC untuk berbagai kebutuhan baik khusus maupun umum. Satu IC terdiri dari beberapa komponen yang terintegrasi. Lalu yang keempat ada IC power. Jika kalian sudah paham berbagai tipe IC, selanjutnya yakni contoh IC power. Fungsinya untuk mengatur daya di smartphone dan alat ini akan menyala saat menekan tombol power. Jika IC ini rusak, smartphone tidak menyala karena tidak menerima daya. Lalu ke sensor. Pengertian sensor. Sensor adalah perangkat yang menerima dan mengukur input fisik dari lingkungannya dan mengubah menjadi data yang dapat diinterpretasikan oleh manusia atau mesin. Sebagian besar sensor bersifat elektronik atau datanya diubah menjadi data elektronik. Tetapi ada pula yang lebih sederhana, seperti termometer, seperti termometer raksa atau termometer kaca. Jadi sensor bekerja tidak berdasarkan perintah atau instruksi dari sistem atau manusia, melainkan karena menerima trigger atau pemicu dari luar. Sensor yang baik mempunyai 3 prinsip. Prinsipnya adalah sebagai berikut, di mana sensitif terhadap elemen yang diukur, tidak sensitif terhadap elemen lain selain elemen yang diukur, tidak mengubah kondisi elemen yang diukur. Itu adalah tiga prinsip dari sensor yang baik. Lalu sensor terbagi menjadi 2 kategori, yaitu sensor analog dan sensor digital. Kita akan melihat perbedaan dari sensor analog dan digital dalam penjelasan di bawah ini. Sensor analog, sesuai dengan namanya, sensor analog mengeluarkan sinyal secara berkelanjutan sebagai output dari pembacanya. Biasanya sensor analog akan menghasilkan output yang mengikuti pembacaan secara terus-menerus, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemantauan parameter secara langsung. Lalu setelah mengetahui sensor analog, selanjutnya adalah sensor digital. Sensor digital menghasilkan output secara diskret, yaitu 1 dan 0. Output dari sensor digital biasanya sudah berupa nilai biner, yang tadi 1 dan 0, sehingga dapat langsung diolah oleh logic controller. Selain itu, sensor digital juga dapat ditransmisikan secara langsung melalui jalur komunikasi data. Ini adalah salah satu kelebihan utama dari sensor digital. Lalu setelah
pembahasan tadi, masuklah ke pembahasan jenis-jenis sensor. Jenis-jenis sensor diantaranya adalah proximate sensor. Proximate sensor atau sensor proximity ini dapat dikatakan sebagai sensor kedekatan, yaitu sensor yang dapat mengukur jarak antara dua benda yang berdekatan. Metode proximity sensor dapat melalui beragam cara seperti optik menggunakan inframerah atau laser, ataupun gelombang ultrasonik. Selain itu, jika kita sempat melihat pada kategori induksi, maka sensor ini juga dapat bekerja menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Lalu ada jenis sensor suhu, di mana sensor suhu, jenis sensor ini adalah yang paling mudah kita temui berbagai peralatan rumah tangga di sekitar kita, mulai dari AC, kulkas, dan berbagai peralatan lainnya. Ada sensor suhu perubahan suhu sesuai dengan perubahan sifat fisiknya, seperti resistansi atau tegangan. Ada berbagai jenis sensor suhu seperti IC, termistor, termokouple, RTD atau perangkat suhu relatif, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke jenis sensor lainnya, di mana ada sensor ultrasonik. Ultrasonic sensor ini bekerja secara non-kontak, yaitu tidak bersentuhan dengan benda secara langsung. Sebab sensor ultrasonik ini bersifat mirip seperti penerimanya sinyal radio, yaitu membaca gelombang ultrasonik yang ada di sekitarnya. Sensor ini bekerja berdasarkan sifat gelombang suara dengan frekuensi lebih besar daripada jangkauan suara manusia. Contoh yang paling terkenal untuk sensor ultrasonik adalah sonar, atau kepanjangannya adalah Sound Navigation and Ranging. Lalu jenis sensor lainnya ada sensor radiasi, di mana radiation sensor atau sensor radiasi adalah perangkat elektronik yang mendeteksi keberadaan partikel alfa, beta, atau gamma dan memberikan sinyal ke penghitung dan perangkat tampilan. Spesifikasi utama mencakup jenis sensor dan energi minimum dan maksimum yang dapat dideteksi. Sensor ini sangat penting untuk orang yang bekerja di lingkungan yang banyak radioaktif, sehingga penting untuk keselamatan jiwanya. Lalu jenis sensor ada sensor cahaya. Light sensor, kita sudah pernah melihat contoh paling mudah dari sensor ini, yaitu LDR. Di mana LDR yang ini adalah Light Dependent Resistor. Sensor ini bekerja secara sederhana, yaitu mendeteksi keberadaan dan intensitas cahaya yang ia terima. Pada contoh LDR, besaran cahaya akan menentukan besaran resistansi yang dihasilkan oleh sensor ini. Seperti itulah penjelasan dari sensor cahaya. Lalu ke jenis sensor lainnya, di mana ada sensor pencitraan. Sensor ini mendeteksi keberadaan objek atau warna dalam bidang pandangnya dan mengubah informasi ini menjadi gambar visual untuk ditampilkan. Mirip dengan sensor cahaya, tapi lebih kompleks dan memiliki fungsi yang lebih spesifik daripada sensor cahaya. Itulah sensor pencitraan. Lalu ada lagi jenis sensor, yaitu sensor tekanan. Pressure level sensor. Sensor ini adalah perangkat elektromekanis yang mendeteksi gaya persatuan luas dalam gas atau cairan dan memberikan sinyal ke perangkat kontrol dan tampilan. Sensor tekanan biasanya menggunakan diafragma dan jembatan pengukur regangan untuk mendeteksi dan mengukur gaya yang diberikan pada area unit. Dan jenis sensor selanjutnya ada sensor logam, di mana metal sensor atau sensor logam sering dijumpai pada metal detektor.
Detektor ini adalah perangkat elektronik atau elektromekanis yang digunakan untuk merasakan keberadaan logam dalam berbagai situasi, mulai dari paket hingga manusia. Detektor logam dapat bersifat permanen atau portable dan mengandalkan sejumlah teknologi sensor dengan elektromagnetik yang populer. Lalu jenis sensor yang terakhir ada sensor kelembapan, di mana humidity sensor atau sensor kelembapan ada perangkat elektronik yang mengukur jumlah air di udara dan membuat pengukuran tersebut jadi sinyal yang dapat digunakan sebagai input. Sensor ini banyak dimanfaatkan dalam industri agrikultur. Kita kita bahas sebagai pengingat dari berbagai jenis sensor. Oke, sensor itu dibagi menjadi dua kategori, di mana ada sensor analog dan sensor digital. Lalu jenis-jenis sensor ada proximity sensor dan proximity sensor, sensor suhu, sensor ultrasonik, sensor radiasi, sensor cahaya, sensor pencitraan, sensor tekanan, sensor logam, dan sensor kelembapan. Setelah mengetahui jenis sensor dan kategori sensor, sensor memiliki faktor penting. Di antaranya ada jenisnya, aplikasinya, dan waktu responnya. Lalu, sensor sangat lekat hubungannya dengan kehidupan manusia, di mana dapat dilihat dari aplikasi-aplikasi atau penerapan sensor di kehidupan manusia, seperti pada bidang otomotif, dapat dilihat langsung di kendaraan yang kita gunakan. Sensor banyak diterapkan dalam mobil masa kini. Yang paling mudah adalah proximity sensor atau untuk kebutuhan parkir. Lalu pada kebutuhan rumah tangga, pada kehidupan rumah tangga, sensor biasanya bekerja secara tersamarkan melalui berbagai perabot rumah tangga. Akan tetapi, sensor juga dapat diterapkan secara langsung sesuai fungsinya. Misalnya untuk smoke detector pada dapur rumah Anda, untuk mengantisipasi kebakaran. Lalu ada pada kehidupan industri pabrik, di mana terdapat puluhan jenis sensor yang dapat digunakan dalam satu jenis industri saja. Mengingat begitu majunya otomatisasi saat ini, dengan adanya sensor, banyak pekerjaan manual bisa digantikan secara otomatis. Semakin efektif pada bidang produktif akan semakin membawa kemajuan di kehidupan Indonesia. Makanya semakin melekatlah hubungan antara sensor dengan manusia ini. Lalu pada bidang kesehatan, dalam situasi pandemi COVID-19, kita melihat penerapan sensor yang ada di mana-mana dalam kaitannya dengan kesehatan, yaitu termogan ketika ingin memasuki tempat umum atau tempat-tempat yang sekiranya memiliki kontak banyak, biasanya terdapat pos penjagaan oleh Paspampres yang melakukan pengecekan tes suhu dan biasanya menggunakan termogan. Berbeda dari termometer klasik, termogan dapat mendeteksi suhu tanpa kotak fisik dan merupakan contoh sederhana penerapan sensor dalam dunia kesehatan. Lalu setelah melewati pembahasan sensor, kita masuk ke analog to digital converter. Analog to digital converter atau ADC adalah rangkaian yang mengubah nilai tegangan kontinu menjadi nilai biner, di mana kontinu adalah analog dan biner adalah digital, yang bisa dimengerti oleh perangkat digital, sehingga bisa digunakan untuk komputasi digital. Maka dengan kata lain, ADC ini memungkinkan rangkaian digital berinteraksi dengan dunia nyata, dengan menyandingkan sinyal analog ke sinyal digital yang berbentuk biner. Rangkaian ADC ini umumnya dikemas dalam bentuk IC dan diintegrasikan dengan microcontroller.
Sinyal analog yang berasal dari berbagai sumber serta sensor yang mengukur suara, cahaya, gerakan, dan suhu akan terus berubah nilai, sehingga memberikan nilai yang berbeda dalam jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan pada rangkaian digital, di sisi lain bekerja dengan sinyal biner yang hanya mempunyai dua kondisi diskrit, yakni logika 0 atau rendah dan logika 1 atau tinggi. Maka dari itu diperlukan sebuah rangkaian elektronika yang bisa mengubah dua domain yang berbeda dari sinyal analog yang kontinu menjadi sinyal digital yang diskrit. Rangkaian inilah yang sering kita sebut dengan ADC atau Analog to Digital Converter atau konverter analog digital. Perangkat yang menjadi perantara untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital supaya dimengerti oleh microcontroller dan microprosesor. Cara kerja ADC, jenis sinyal analog dalam kehidupan kita sehari-hari bisa berupa cahaya, suara, gerakan, ataupun suhu. Sedangkan sinyal digital diwakili oleh urutan nilai diskrit di mana sinyal dipecah menjadi urutan yang bergantung pada deret waktu atau laju pengambilan sampel. Urutan proses ADC dalam mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, yaitu mengambil sampel sinyal analog, mengukur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang berbentuk nilai biner. Maka dengan demikian ADC mengubah sinyal menjadi analog yang diterimanya menjadi data waran atau output yang berbentuk serangkaian nilai digital. Ada dua faktor utama dalam ADC yang menjadi penentu keakuratan nilai digital yang dihasilkannya. Kedua faktor tersebut adalah resolusi dan sample rate, di mana yang pertama adalah resolusi. Sebagai contoh, apabila sinyal 1V diubah menjadi sinyal digital dengan menggunakan ADC 3 bit, maka akan menghasilkan 8 tingkatan pembagian. 2/3 sama dengan 8 atau dalam biner adalah 111. Dengan kata lain, terdapat 8 tingkatan untuk mencapai output 1V masing-masing. Satu tingkatan adalah 0,125V dalam kurung 1/8 sama dengan 0,125V. Jadi perubahan minimum dari ADC 3 bit untuk 1V ini adalah 0,125V atau 125 MV setiap tingkatan. Apabila kita menaikkan bit rate yang lebih tinggi, maka akan mendapatkan hasil sinyal yang lebih presisi dan baik. Contoh, apabila 1V dikonversikan dengan resolusi ADC yang menggunakan 6 bit, maka setiap tingkatannya akan menjadi 0,0156V atau sekitar 15,6 MV. Sebagai gambarnya adalah sebagai berikut. Lalu pada poin yang kedua, setelah resolusi tadi adalah kecepatan sampel atau sampel speed atau sampel rate. Jumlah sampel konversi dari analog ke digital yang dapat dibuat oleh konverter dalam setiap detik disebut dengan kecepatan sampel, bisa dikenal dengan sampel speed atau sampel rate. Sampel speed ini diukur dengan satuan fps, sampel per second, atau SPS. Ya. Misalnya ADC yang bagus dapat memiliki sampel rate atau rasio pengambilan sampel hingga 300 ms per second, bisa dibaca dengan 300 juta sampel per detik. Adapun beberapa aplikasi dan penerapan yang dapat kita ketahui, di antaranya ada perangkat robotik, perangkat telekomunikasi, perangkat mobil gaming, perangkat audio dan video, alat medis dan pencitraan digital, alat ukur dan instrumen digital, berbagai proyek mikrokontroller berbasis sensor analog, perangkat elektronik seperti AC dengan teknologi inverter, dan sebagainya. Lalu kita ke AVR dan pengamatan. Microcontroller ALVN Figure Processor atau sering disingkat EVR merupakan microcontroller RISC 8 bit karena
RISC ini sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus clock. Microcontroller AVR merupakan salah satu jenis arsitektur microcontroller yang menjadi andalan ATME. Arsitektur ini dirancang memiliki berbagai kelebihan dan merupakan penyempurnaan dari arsitektur microcontroller yang sudah ada. Berbagai seri microcontroller AVR telah diproduksi oleh ATME dan digunakan di dunia sebagai microcontroller yang bersifat low cost dan high performance. Jadi sangat efektif ya. Di Indonesia, microcontroller AVR banyak dipakai karena fiturnya yang cukup lengkap, mudah untuk didapatkan, dan harganya yang relatif terjangkau. Hampir semua instruksi prosesor RISC adalah instruksi dasar, belum tentu sederhana, sehingga instruksi ini umumnya hanya memerlukan satu siklus mesin yang dapat menjalankannya, kecuali instruksi percabangan yang membutuhkan dua siklus mesin. RISC biasanya dibuat dengan arsitektur Harvard karena arsitektur ini memungkinkan untuk membuat eksekusi instruksi selesai dikerjakan dalam satu atau dua siklus mesin, sehingga akan semakin cepat dan handal. Proses downloading programnya relatif lebih mudah karena dapat dilakukan langsung pada sistemnya. Sekarang ini, AVR dapat dikelompokkan menjadi 6 kelas, yaitu keluarga Anthony, keluarga AT90SXXX, keluarga AT-Mega, keluarga AT90CEN, keluarga AT90PWM, dan AT86RFXX. Pada dasarnya yang membedakan masing-masing kelas adalah memori, periferal, dan fungsinya. Sedangkan dari segi arsitektur dan instruksi yang digunakan hampir sama pada kelas-kelas tersebut. Sekian video pembahasan dari embedded system kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.